Kita langsung ke Prof. Jimli, meskipun saat ini sudah ada bergabung juga ada politisi PDI Perjuangan Mas Arya Bima, sudah juga bergabung. Tapi kita ke Prof. Jimli tadi. Prof. Jimli, apakah mungkin masih ada ruang untuk mengubah undang-undang tersebut? Pasal 7 dan juga pasal 8 ayat 1 1945 ini, Prof. Jimli. Agar memuluskan seseorang yang ingin menjadi cawapres. Nggak mungkin. Karena sekarang semua partai sudah membuat keputusan bahwa rencana untuk perubahan kelima dalam rangka mengadop PPHN saja itu sudah di cooling down, ya diputuskan tidak ada dalam periode ini tidak akan ada perubahan kelima Undang-Undang Dasar karena ya ide untuk menghidupkan kembali GBHN saja pun itu ditunggangi oleh isu 3 periode dan lain-lain sebagainya. Jadi keputusannya itu sudah, maka itu sudah tercermin dalam hasil rapat yang lalu, rapat pimpinan MPR sudah memutuskan akan membentuk panitia ad hoc, tapi hanya untuk PPHN dan itu pun bukan melalui amandemen. Nah, jadi nggak mungkin. Jadi ini isu wapres ini tidak usah diperpanjang. Ini hanya mau mempermalukan Pak Jokowi aja sebetulnya ini. Jadi saya rasa lebih baik ya kita arahkan perdebatan kepentingan nasional itu ke arah yang lebih produktif lah. Jadi secara konstitusi tidak ada celahnya ke arah sana ya Pak Jimli Asidiki ya? Nggak ada celahnya lagi. Kalaupun mau diubah sekarang berlakunya itu untuk yang akan datang. Oke, baik. Nah, sekarang tapi untuk periode sekarang tidak ada rencana perubahan. Saya kebetulan anggota MPR juga. Jadi ya. Baik. Sekarang saya ingin ke Mas Arya Bima. Mas Arya, tapi kan isu ini disampaikan pertama kali oleh Bapilu dari PDIP, Pak Bambang Pacul menyebutkan kalau Pak Jokowi mau jadi wapres ya sangat bisa, tapi syaratnya diajukan oleh parpol atau gabungan parpol. Ini disampaikan tanggal 13 kemarin di DPR. Bagaimana PDIP atas dua hal ini? Satu respon dari Bapilunya dan juga respon dari Pak Jokowi yang kita dengar hari ini. Oh ya, saya tahu Mas Bambang Pacul ya sebagai ketua Bapilu. Mas Bambang ini kan taat asas, dia akan bicara pada aspek normatif, dia akan bicara pada aspek konstitusi begitu. Kalau Mas Bambang menyampaikan hal-hal yang normatif, yang sesuai dengan aturan, antara mungkin dan tidak mungkin, tentu dia akan bicara tentang prosedur dan bangunan hukum atau bangunan konstitusi. Nah, Mas Arya, mohon maaf harus kami potong. Dilanjutkan sesaat lagi, kita harus mendengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Kami ingin kembali ke Mas Arya Bima, masih bersama kami. Halo? Ya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, Pak. Ya, silakan dilanjutkan Mas Arya. Tadi tampaknya belum selesai. Oh iya, tadi disinggung Mas Bambang Pacul, saya kira itu cara pandang beliau memang lebih bagaimana bangunan hukum atau bangunan aturan yang ada, yang selama ini tentu menjadi cara pandang Mas Pacul untuk melihat berbagai hal yang menyangkut tataran politik praktisnya. Nah, kalau secara normatif saat ini memang itu sangat mungkin, sangat bisa yang namanya presiden mencalonkan wakil presiden itu. Kalau tadi Prof ini aturan undang-undangnya perlu amandemen, kalau memang ada keinginan bermain navigasi politik di DPR mungkin ya masih bisa-bisa saja. Tapi kan kita ini bicara soal bagaimana hal yang menjadi tradisi demokrasi yang akan kita bangun ke depan itu seperti apa. Dan saya juga tahu kok Pak Jokowi berulang kali mengatakan perpanjangan maupun 3 periode itu memang tidak menjadi keinginan beliau. Begitu juga saya lihat Partai PDI Perjuangan hari ini di seluruh Komisi 1 sampai Komisi 11 selalu bagaimana perancangan membuat akhir masa jabatan Pak Jokowi ini menjadi terhormat, punya legacy. Bagaimana beliau dengan seluruh tenaga pikiran bersama partai pengusung ini menarasikan berbagai nawacita dengan ideologi demokratik, Indonesia sentris, interkoneksitas,
yang demikian hebat ini jangan sampai dicederai dengan hal-hal yang tidak masuk akal dalam nalar publik. Gitu. Ini yang saya katakan. Ya. Saya kira Mas Pacul melihat sesuatu yang sangat mungkin dari sisi aspek aturan yang ada. Tapi realitas politik sekarang ini saja, saya setiap rapat di komisi, saya minta timeline cut off Oktober November 2024, hal apa saja yang masih belum terjangkau, masih hal apa saja yang kena COVID 2 tahun kemarin, perancangan target itu tidak tercapai, supaya tidak ada kemangkraan, tidak ada sesuatu yang akhirnya menjadikan legasi Jokowi ini negatif. Karena saya melihat bahwa 10 tahun ini adalah Pancasila yang dijabarkan secara teknokratik terbangun di dalam pemerintahan, walaupun di sana sini masih ada berbagai kekurangan. Mas Arya. Tapi itu hal yang biasa. Jadi jangan sampai ini kemudian dipelesetkan menjadi sesuatu yang menjauhkan dari legasi Pak Jokowi dengan perpanjangan kayak 3 periode kayak, apalagi sekarang dengan keinginan menjadikan Pak Jokowi menjadi wakil presiden berpasangan dengan Pak Prabowo. Ini menurut saya sesuatu yang sangat membuat Pak Jokowi tidak terhormat. Mas Arya, tapi yang kami heran, Mas Arya, soal 3 periode ditepis habis-habisan. Sekarang didengungkan kembali, ini muncul lagi soal cawapres. Ini kesannya orang-orang terdekat Jokowi ini ada apa ini, Mas Arya? Karena tadi Anda sebutkan dari Ketua Bapilu PDIP. Ada, bahwa keinginan rakyat untuk 3 periode itu ada. Saya termasuk dulu tidak setuju ada pembatasan 2 periode. Tapi faktanya konstitusi kita sudah mengatur 2 periode. Dan ini merupakan akibat reformasi 98 supaya siklus 2 tahunan ini tidak terjadi lagi hal-hal yang menyangkut abuse power, kemudian epicentrum politik yang terlalu berlebihan di tangan satu orang. Ya. Itu kan alasan-alasan yang mungkin untuk 5, 10, 30 tahun lagi berubah. Tetapi kan kita taat konstitusi apa yang ada. Jadi menurut saya, jangan sampai legasi, saya termasuk yang harus partai PDI Perjuangan harus menjaga kehormatan Pak Jokowi, harus menjaga presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan ini meninggalkan legasi yang sangat luar biasa. Pak Jokowi ini presiden yang menurut saya secara teknokratik menjungkir balikkan pikiran-pikiran cara membangun Indonesia yang tidak seperti 10 tahun yang lalu gitu loh. Ini sesuatu yang luar biasa. Jangan sampai apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun ini kemudian bias dengan hal yang tadi 3 periode, perpanjangan, apalagi ini wakil ya, wakil presiden ya. Walaupun kalau mau direkayasa secara konstitusi dan aturan dan politik, namanya politik itu sangat mungkin. Jadi saya paham, menghargai bagi mereka yang ingin 3 periode atau perpanjangan apa wakil ya sebagai wacana, tetapi dalam tradisi demokrasi kita, apakah itu menjadi sesuatu yang layak untuk dipertontonkan seorang Jokowi yang cukup menjadi terhormat di mata nasional, yang sukses dengan COVID, yang di dunia internasional kita menjadi cukup bangga untuk punya presiden ya, yang digempur berbagai pikiran hoax, kemudian caci makian, tetap tegar. Menurut saya keinginan-keinginan seperti pakai presiden segala macam ini hanya sekedar akan membiaskan kita story Pak Jokowi sebagai presiden selama 10 tahun ini. Sebaiknya semua tim relawan konsentrasi, ayo selesaikan Oktober 2024. Banyak hal yang sudah dikerjakan Pak Jokowi yang tidak teramplifikasikan ke publik. Itu belum ngerti ini. Apa yang dikerjakan Pak Jokowi ini dengan narasi keadilan sosial, narasi Indonesia sentris, hasilnya persatuan, narasi kemanusiaan, membangun Indonesia dari pinggir, mengubah aset menjadi resources yang produktif. Bangsa ini mengubah cara berekonomi dari dagang menjadi industri atau yang produktif. Banyak hal yang harus diamplifikasi dan saya harapkan Oktober 2024 nanti Jokowi akan berakhir menjadi seorang presiden dan penggantinya insya Allah sustain melanjutkan
hal-hal yang sudah dikerjakan sebagai fondasi 10 tahun untuk Indonesia maju ke 2045. Saya kira itu. Oke, baik. Nanti perbincangan masih akan kita lanjutkan. Kita harus jeda iklan sejenak. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.